Shalom, sahabat setia dari Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dan saya berdoa pada hari ini saudara terus teguh di dalam iman pada Yesus Kristus dan juga kasih kepada saudara-saudara seiman. Dan senantiasa punya semangat untuk berbagi kepada mereka yang belum percaya kepada Yesus, firman Tuhan, firman kehidupan ini. Dan kita tahu bahwa mempelajari firman Tuhan merupakan usaha yang terus menerus. Tiap hari sampai seumur hidup kita ini kita selesai dan mencapai kedewasaan penuh di dalam iman kita. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita kepada Mazmur 137 dengan judul Di Tepi Sungai-Sungai Babel. Sebagian dari isi Mazmur ini menjadi sangat terkenal di era tahun 1980-an. Karena ada satu grup musik Amerika yaitu Boney M menjadikan ini sebagai salah satu lagu disco terkenal di masa itu. Sampai sekarang mungkin masih banyak kalau putaran lagu nostalgia ya. Yaitu judulnya By the Rivers of Babylon. Bapak Ibu yang di era 80-an mungkin waktu SMA pasti pernah dengar lagu ini ya. Bahkan mungkin pernah joget sama-sama dengan lagu ini. Betul nggak? By the rivers of Babylon, there we sat down and we wept as we remember Zion. Lagu itu kelihatannya begitu semangat. Tetapi sebenarnya ini sebuah ironi. Kenapa? Karena ini lagu adalah lagu ratapan. Bukan lagu joget, lagu disco. Ini lagu ratapan akan sengsara bangsa Israel di pembuangan. Tapi sekarang orang justru bergembira dengan lagu ini. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang lagu ini, saya mau mengajak kita semua untuk kita fokus kepada Bapa Surgawi dengan keintiman penyembahan kita. Mari, bahwa Dialah Tuhan yang setia sekalipun keadaan kita begitu berat. Kami bersyukur Bapa untuk kesetiaan-Mu yang kekal selama-lamanya. Sungguh Engkau sumber kami, sumber kekuatan kami, penolong yang setia yang tidak pernah gagal ya Bapa. Oh haleluya. Praise you Jesus. Haleluya. Dan selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan cara
semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kau yang jadikan Tuhan yang setia, Kau akan menolong kami. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Mari kita deklarasikan ini, saudara. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kami bersyukur Bapa atas kesetiaan-Mu dan Yesus yang terus ada bersama-sama dengan kami. Immanuel, Allah yang menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kebenaran firman pada hari ini semakin menguatkan, meneguhkan iman kami, memberikan keyakinan kepada kami akan apa yang kami pilih ini adalah hal yang benar dan yang kekal. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Bible Study Online CK7 yang saya kasihi, kalau kita melihat Mazmur 137 ini, bahasa atau gaya bahasa, ungkapan dari lirik-lirik Mazmur 137 ini jelas mencerminkan masa sukar. Bukan hanya karena di awalnya dikatakan di sanalah kita duduk sambil menangis. Tapi justru ini adalah mengatakan bahwa waktu mereka dibuang, dideportasi ke Babel, orang-orang Yerusalem diangkut, orang kerajaan Yehuda diangkut ke Yerusalem. Ternyata itu merupakan sebuah pengalaman traumatik. Karena satu, Yerusalem hancur tahun 586 sebelum Masehi.
Bait suci Salomo, kebanggaan bangsa Israel, hancur, diruntuhkan. Nah, kelihatannya pengalaman ini sangat pedih. Begitu membekas sekali traumanya. Dan sepertinya walaupun ini sudah berlangsung lama, seperti masih kemarin gitu, masih segar dalam ingatan mereka. Terutama kepada para penyanyi dan para pemuji ini. Karena peristiwa pembuangan Yehuda ke Babel telah menciptakan krisis nasional, baik secara politik, tapi juga krisis iman. Kepercayaan mereka kepada Yahweh. Kok mereka ini bisa dikalahkan? Kok mereka bisa tercerabut dari negeri kelahiran mereka, dari tanah perjanjian mereka? Kok bait suci nggak dibela sama Tuhan? Kira-kira begitu. Bahkan kitab Sakaria yang menjadi kitab pendukung bangsa Israel ketika mereka pulang, yang dibacakan, diingatkan oleh Ezra dan juga diteliti oleh Nehemia, menguatkan mereka. Nubuatan Nabi Sakaria ini, kalau kita baca kitab Sakaria, juga banyak mengingatkan mereka tentang melakukan puasa, meratap untuk mengingat sejarah tragis bangsa ini. Bahkan orang Yahudi sekarang ini, sampai sekarang, setiap tanggal 9 bulan Av, yaitu bulan Juli ke Agustus, selalu memperingati kehancuran Yerusalem dan bait suci Salomo. Dan mereka menyanyikan Mazmur 137 ini sebagai pengingat kehancuran Yerusalem dan bait suci Salomo. Mari kita lihat struktur daripada lagu ini. Lagu ini merupakan ratapan. Maka dimulailah dengan sebuah kesedihan. Jadi dalam ayat 1 sampai 4 adalah ratapan. Ketika mereka di tepi sungai Babel, mereka mengingat Sion yang jauh ribuan kilometer. Dan di pohon-pohon itu mereka menggantungkan kecapi mereka. Lalu kemudian dikatakan, orang-orang tawanan mereka suruh mereka bernyanyi. Tetapi nyanyian itu justru menyiksa mereka. Bagaimana mungkin kami bisa menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Itu kira-kira akhirnya puncak frustrasi mereka. Nah, ada sesuatu yang menarik di sini, ayat 2. Ungkapan menggantungkan kecapi di pohon gandarusa. Nah, pohon ini adalah pohon yang banyak tumbuh di pinggiran sungai Tigris yang ada di Babel. Istilah menggantungkan kecapi itu seperti kalau kita sekarang pemain sepak bola dikatakan dia menggantungkan sepatunya. Atau seorang pemain badminton menggantungkan raketnya. Nah, dalam masa itu menggantungkan kecapi berarti mereka berhenti untuk memuji Tuhan. Sama dengan seperti dikatakan menggantungkan kecapi ini seperti seorang nabi yang berhenti bernubuat. Kita tahu bahwa Yeremia satu kali dalam satu masa hidupnya mengatakan, aku berhenti untuk bernubuat. Aku tidak mau lagi bernubuat. Aku nubuatin kok malah berbalik menyerang saya. Nah ini mereka sudah frustrasi. Mereka mau mengatakan kami berhenti untuk memuji Tuhan. Betapa hancurnya nyanyian yang kami nyanyikan ini justru akan semakin menyiksa kami. Pedih hati mereka. Bayangkan nyanyian pujian itu hancur. Membuat robek hati mereka. Karena apa? Karena bagi mereka Yerusalem dan bait suci, simbol kehadiran Yahweh, kedamaian Israel hancur. Runtuh. Mereka telah kehilangan semangat untuk memuji, menyanyi. Mereka menyerah dengan kata lain. Mereka menyerah dalam iman mereka. Sepertinya ungkapan ini masih bisa kita lihat ya. Kita dengar di masa kita sekarang. Ketika kita mendengar salah seorang jemaat, atau orang percaya kecewa. Kecewa dengan Tuhan.
Karena doanya nggak dijawab. Kecewa dengan pemimpin. Diperlakukan mungkin merasa sepertinya pilih kasih atau apa saja. Kecewa. Pada prinsipnya mereka menjadi pahit. Mereka menjadi patah arang. Lalu kemudian mereka memutuskan untuk berhenti memuji Tuhan. Berhenti membaca firman, berhenti melayani Tuhan. Menjadi apatis dengan semua hal-hal yang berbau kerohanian. Patah arang. Bila saudara berada dalam posisi itu, jangan berhenti. Mari kita baca ayat yang ke-5 dan ke-6. Terjadi sebuah perubahan. Dikatakan, jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah lumpuh tangan kananku. Seperti orang yang kena stroke. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau. Jika aku tidak mengutamakan Yerusalem lebih daripada segala sukacitaku. Coba saudara-saudara yang di rumah. Tempelkan lidah saudara di langit-langit saudara. Keras. Sekarang mulai bayar ngomong. Susah kan? Nggak jelas kan? Kayak orang gagu kan? Itu yang terjadi di sini. Mereka mau mengatakan ada satu janji, ada satu sumpah, ada satu nazar. Untuk mengakui Tuhan. Dan komitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Nah pada waktu itu Yerusalem itu kiblat. Makanya saudara lihat ketika Daniel berdoa. Dia naik ke atap. Lalu dia berdoa ke arah timur. Karena pada dari Babel itu ke timur. Kiblat. Jadi kiblat itu adalah Yerusalem. Karena Yerusalem menjadi pusat dari kehidupan bangsa Israel. Dimanapun mereka semua berada, doa mereka harus ditujukan ke Yerusalem. Nah saudara-saudara itu kiblat. Dan ketika kiblatnya hancur, kemana lagi mereka mesti berdoa? Itu ya. Tetapi dikatakan di sini bila mereka tidak setia, mereka akan lumpuh. Artinya mereka seperti memberikan kutuk kepada diri mereka sendiri. Jika mereka tidak memenuhi nazar mereka, para pemuji, para penyanyi, para musisi. Bila mereka berhenti memuji Tuhan, alat yang paling penting yaitu lidah mereka akan keluh dan berhenti, kaku, lumpuh. Jadi sama seperti kalau kita orang yang bekerja lumpuh tangannya. Kalau pemuji lumpuh lidahnya. Keluh. Tidak bisa berbicara lagi dengan jelas. Tidak bisa mengungkapkan dengan lancar. Nah saudara-saudara, lebih parah lagi adalah ini. Waktu mereka ada di Babel, bangsa Babel berusaha mengubah hati dan pandangan bangsa Israel ini. Supaya mereka berpaling kepada dewa lain. Yaitu dewa yang disembah oleh Babel. Dari mana kita tahu? Mereka berusaha mengganti nama-nama mereka. Contohnya Daniel, Misyael, Azaria dan Hanaya diubah namanya menjadi Balsasar, Sadrak, Mesak, Abednego. Itu semua nama yang memiliki komponen dewa-dewa di dalam Babelonia, yaitu dewa Nebo, dewa Baal. Sementara bangsa Israel sendiri nama mereka itu selalu memiliki elemen Allah. Contohnya Daniel. Allah adalah keadilanku. Hanayah, Yahnya itu adalah salah satu unsur kata Yahweh. Azariah, Misyael. Nah ini semua tiba-tiba dirubah nama mereka dewa. Di mana Allah Israel, Yahweh itu diubah, diganti dengan dewa-dewa. Dan bukankah itu yang sekarang sedang terjadi dengan dunia. Di mana masa-masa sukar. Di dalam 2 Timotius pasal yang pertama sampai dengan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Dikatakan masa-masa sukar sebagai orang yang hidup di akhir zaman ini. Dunia berusaha mengubah perspektif kita. Dunia berusaha mengubah identitas kita. Dan mereka berusaha mengatakan Allahmu itu tidak perkasa menjawab doamu. Menjawab dan memulihkan keadaanmu. Berpalinglah dari Tuhan. Tetapi
Kita melihat bahwa di tengah-tengah orang-orang yang mungkin sudah lupa kepada Tuhan, patah arang dengan Tuhan, ada orang-orang yang masih tetap tekun, fokus, dan terus setia kepada Tuhan, kota Tuhan, pada bait Tuhan. Contohnya Yeskiel. Di masa pembuangan, Yeskiel itu nabi yang ada dalam masa pembuangan. Yeskiel bernubuat tentang bangsa Israel yang sulit, tetapi dia melihat di situ dan terus bernubuat. Dia tidak menggantungkan kecapinya. Dia tidak berhenti bernubuat hanya karena keadaan sepertinya tidak seperti yang dia harapkan. Kita melihat Sadrak, Mesak, Abednego luar biasa. Ketiga pemuda Yahudi ini bahkan rela ketika terjadi sebuah perintah untuk harus tunduk dan menyembah patung Raja Nebukadnezar. Mereka ditungku perapian yang panas, yang dipanaskan lebih panas lagi sampai orang yang memanaskannya mati. Tapi apa yang mereka katakan kepada raja itu? Jika Allah yang kami sembah yaitu Yahweh tidak menolong kami keluar dari perapian ini, kami tidak akan menyembah patung ini. Kami tidak akan menyembah Baal. Ini sebuah komitmen penuh untuk tetap setia. Dan hal yang sama bisa kita katakan, kalaupun Tuhan tidak memenuhi kerinduan saya ini, doa saya ini, aku tidak akan berpaling dari Yesus. Ini saudara-saudara, sebuah komitmen. Nasar kita, jangan menyerah. Karena pertolongan, karena kasih setia Tuhan itu selalu tersedia kepada kita. Cukuplah kasih karunia, kata Paulus ketika dia mengatakan, 3 kali aku berusaha minta Tuhan cabut duri dalam daging ini. Tapi dikatakan apa? Di dalam kelemahanmu, kuasa Allah itu menjadi sempurna. Justru kita akan merasakan kedekatan, keintiman kita dengan Tuhan itu jauh pada waktu kita mengalami kesulitan. Saya nggak bilang bahwa pada waktu kita diberkati lalu kita nggak mengalami Tuhan, tetap. Kalau orang itu fokusnya kepada Tuhan, mau masa sulit, mau masa sukar, atau masa diberkati, dia pasti akan mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, di sini kita mesti mengatakan, aku akan terus berpegang pada Yesus. Aku akan terus setia. Karena dia tidak pernah gagal. Dia tetap setia. Nah yang ketiga, bahwa permohonan atau petisi yang berkaitan dengan musuh-musuh Israel ayat 7-9. Ini sepertinya mereka berdoa agar Tuhan tidak melupakan penghakiman kepada bangsa Edom, kepada Babel dan keturunan bangsa-bangsa yang melakukan kekerasan. Dan ini juga terjadi kepada bagian perkataan Allah melalui nubuatan Nabi Yesaya. Yaitu hukuman yang akan diterima oleh Babel dalam Yesaya 13 ayat 16. Artinya ayat 8 ini dikatakan, hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbagailah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Saudara-saudara, kita tahu bahwa akhirnya doa ini juga dijawab. Jadi gini, Yesaya bernubuat 750 tahun sebelum Masehi, berarti kira-kira 200 tahun sebelum bangsa Israel itu dibuang ke Mesir. Sebelum bangsa Israel itu dibuang ke Babel. Perhatikan, Yesaya sudah bernubuat tentang akhir daripada Babel dan putri-putrinya, yaitu semua keturunan Babel. Semua raja-raja di bawah kekuasaan Babel. Dikatakan bahwa nubuatan itu mengingatkan akan nasib dari Babel. Lalu nyanyian di dalam ayat 8 ini seperti peneguhan nubuatan. Artinya mereka berdoa seturut dengan firman nubuatan.
Dan apa yang terjadi? Betul kan? Di dalam sejarah, Babel dihancurkan oleh media Persia. Makanya Quraisy naik dan membebaskan Israel. Membebaskan kerajaan Yehuda kembali ke Yerusalem. Baru kemudian Esra, Zerubabel, itu Yosua dan Nehemia membangun kembali bait suci dan tembok Yerusalem. Kelihatan Babel hancur. Edom hancur. Jadi kita melihat bahwa nubuatan terhadap Babel dan Edom ini sudah tergenapi. Bangsa ini hancur. Tidak ada lagi bangsa ini. Saat ini, dalam peta modern, daerah wilayah Babel itu adalah Iran dan Irak. Sekarang bukan orang Babel di situ, tapi orang Persia yang mengalahkan Babel. Hancur. Kerajaan Babel hancur. Nah, pelajaran penting dalam tema Mazmur 137 ini adalah bahwa ketika umat Tuhan tengah mengalami ketidakadilan, mereka berseru, mereka berdoa kepada Tuhan tentang orang yang menganiaya mereka itu, agar Tuhan menegakkan keadilannya. Dan Tuhan tidak pernah lupa untuk memenuhi janjinya. Seruan dan ratapan mereka yang tertindas oleh mereka yang fasik selalu didengar Tuhan. Dan Tuhan bertindak. Apa buktinya Pak Markus? Wahyu 6 ayat 10 dikatakan begini. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Ini adalah orang-orang yang martir. Orang-orang kudus yang mati teraniaya oleh diktator, oleh antikristus, oleh penguasa yang gelap, yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak memuliakan Yesus Kristus. Mereka menjerit kepada Tuhan. Di dalam ayat 12, bila nanti Bapak Ibu membaca dalam Wahyu pasal yang ke-6. Tuhan menggenapi penghakiman ilahi kepada mereka yang menumpahkan darah orang kudus dalam ketidakadilan. Artinya, doa kita itu penuh kuasa. Nah, cuman kita mesti mengingat ini Bapak Ibu sebagai keseimbangan. Mazmur ini tidak mengajarkan kita untuk membalaskan dendam kita kepada mereka yang menindas atau mengolok atau menista Tuhan atau menghancurkan tempat ibadah. Bukan meminta balas dendam, jangan. Karena sepanjang Alkitab, kebenaran yang terpapar oleh Tuhan di dalam firman ini adalah Tuhan itu adalah Allah yang kudus. Satu, Tuhan adalah Allah yang kudus. Dan sebagai Allah yang kudus, Dia akan tetap memelihara keadilannya di dunia yang Dia ciptakan itu. Dia yang berdaulat. Berarti tidak ada satupun peristiwa yang luput dan lepas dari kekuasaannya. Walaupun kelihatannya itu negatif kepada umat Tuhan. Seorang teolog bernama Wolf berkata begini, tidak akan layak bagi Tuhan untuk tidak menggunakan pedangnya jika Tuhan tidak marah terhadap ketidakadilan dan penyesatan, serta tidak mengakhiri atau menyudahi kekerasan yang ada. Karena bila Tuhan tidak bertindak terhadap semuanya itu, maka Ia tidaklah layak untuk disembah oleh umatnya. Artinya begini, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang adil. Maka Dia akan tetap menggunakan pedang penghakimannya kepada mereka yang melakukan ketidakadilan. Tetapi waktunya bukan waktu kita. Waktunya adalah waktunya Allah. Pasti terjadi, pasti.
Tanggung jawab kita cuman berdoa. Bila kejahatan itu menang, ya, dan umat Tuhan tertindas, maka apa yang kita bisa lakukan? Datanglah kepada Tuhan. Berdoa dengan penuh keyakinan. Dia pasti akan menegakkan keadilannya. Istilah kita sekarang Gusti ora sare. Tuhan tidak pernah lupa. Itu tetap percaya akan terjadi. Satu persatu orang-orang yang menghina, yang menista, yang menganiaya, Tuhan akan permalukan sendiri. Tapi janganlah tangan kita berlumuran darah dengan mengambil penghakiman atau balas dendam itu. Apa yang justru kita lakukan? Lakukan perbuatan kebaikan terus. Ampuni, berkati, doakan. Seperti kita sedang menaruh bara api di kepala mereka. Dan perbuatan-perbuatan baik itu adalah taburan benih yang kemudian naik ke sorga dan akan menurunkan penghakiman kepada mereka dari Allah sendiri. Jadi bukan dari tangan kita. Hanya kita perlu berdoa kepada Tuhan. Jadi saya mau berikan contoh begini Bapak Ibu. Bila saudara di sini di bawah, otoritas saudara sedang menekan. Jangan lawan. Jangan berontak. Jangan revolusi. Apa yang saudara lakukan? Naik ke atas. Di sini ada Allah yang berkuasa terhadap otoritas ini. Dia yang akan menyelesaikan. Karena firman Tuhan berkata dalam Amsal bahwa hati raja-raja itu seperti batang air. Ia akan mengalirkan seturut dengan kehendaknya. Mari kita percaya bahwa para penindas ini tidak akan leluasa melakukan seenaknya. Bila kita berdoa, Tuhan yang akan turun dan melakukan keadilannya. Karena itulah dia tetap layak untuk kita sembah. Dia setia. Dan sebagai penutup, Mazmur ini mengingatkan kepada kita, jangan anggap remeh setiap dosa dan segala kejahatan. Bagi mereka yang tertindas dan teraniaya, mari bawa segala kekecewaan, marah kita, pahit kita ke hadapan Tuhan. Dan curahkanlah isi hati saudara kepada Tuhan. Percaya dan nantikan Dia yang akan bertindak bagi kita. Haleluya. Dan Yesus Kristus mengajarkan bahwa bukan hanya keadilan yang kita kejar. Ini yang kadang-kadang kita tuh ayo adil dong. Justice, justice. Tapi sebenarnya akhirnya justice-nya itu apa yang kita tonton selama ini? Apa yang disajikan oleh film-film ketika berbicara mengenai justice? Yang jahatnya mati kan? Mati dihajar atau mati mungkin mengenaskan. Pada akhirnya terbunuh. Wah, justice menang. Tapi Bapak Ibu, Yesus bukan sekedar mau kita mengejar keadilan. Di atas keadilan ada lagi yang lebih tinggi. Apa itu? Kasih karunia, pengampunan, rekonsiliasi. Coba bila saudara tinggal di masa Kisah Rasul, menyaksikan Stefanus pemimpin jemaat dihancurkan, dirajam mati, mengenaskan, kepalanya habis dilempari batu. Kita marah, kita sedih. Tetapi saudara-saudara, dan di situ seorang yang bernama Saulus menyaksikan dan dia puas dengan penghakiman itu. Ditegakkan aturan agama Yahudi. Dan bahkan dia mendapatkan mandat membunuh semua orang Yahudi. Karena orang Yahudi sebenarnya nggak boleh membunuh menurut hukum Taurat. Kecuali atas nama agama. Wah, dia bersemangat mengejar sampai ke Damaskus. Tapi di tengah-tengah itu penghakiman Tuhan datang kepada Saulus. Dia dibutakan. Kita mengatakan mungkin syukurin lo Paulus. Lu buta sekarang. Tetapi saudara, di atas keadilan itu ada anugerah, ada pengampunan, ada rekonsiliasi. Saulus berubah dari seorang penganiaya, pembunuh jemaat
menjadi orang yang dipilih, dikhususkan, memberitakan kabar baik. Di atas keadilan ada anugerah, ada pengampunan, ada rekonsiliasi. Tidak mudah bagi Paulus untuk datang kepada bangsa Yahudi, kepada gereja. Pasti gereja akan mulai curiga. Waduh, ini orang jangan-jangan musuh dalam selimut ini. Nyaru-nyaru aja dia bertobat-bertobat. Tapi sebentar nanti dia jadi mata-mata. Dia membunuh kita. Oh saudara-saudara, tidak mudah bagi Paulus untuk memulai pelayanannya. Itu sebabnya diperlukan waktu persiapan Paulus. 13 tahun dia ada di wilayah Arabia. Untuk dia membuktikan kemurnian hatinya. Roh Kudus mengajarkan dia firman Allah. Sehingga ketika dia keluar, orang pun masih belum gampang mempercayai dia. Tetapi itulah kasih karunia. Makanya Paulus selalu berbicara tentang kasih karunia, kasih karunia. Bukan untuk izin berbuat dosa, bukan. Jangan membuat kasih karunia itu seperti murahan. Kasih karunia ada di atas keadilan, ada di atas penghakiman. Kasih karunia, pengampunan, dan rekonsiliasi. Kita berdoa, para penganiaya jemaat itu berubah. Bukan mereka mati mengenaskan. Tapi saya berdoa lebih dari itu. Anugerah Tuhan tercurah. Mereka menjadi pemberita-pemberita Injil yang radikal. Dan mereka membawa anugerah Tuhan. Dan pemulihan. Dan rekonsiliasi. Kami berdoa Bapa, saat ini Engkau yang menguatkan hati jemaat. Hari ini kami mendengar keadaan yang begitu sulit sekalipun Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah akan membuat kami patah arang. Oh Tuhan, tolong ampuni kami bila kami saat ini menyerah, pahit dan marah. Biarlah Tuhan kami terus akan berpegang setia kepada janji-Mu, setia kepada firman-Mu. Tuhan, kami berdoa bahwa Engkau tidak pernah lupa. Engkau adalah Allah yang adil dan keadilan-Mu pasti akan tergenapi. Tapi lebih dari itu Tuhan, ajarlah kami berjalan di atasnya itu. Hidup di dalam kasih karunia, pengampunan, dan rekonsiliasi. Sehingga Tuhan kami punya hati yang besar untuk bisa menerima kegagalan orang-orang yang selama ini menganiaya kami. Dan ketika mereka bertobat Tuhan, biarlah Engkau pakai mereka menjadi alat-Mu yang besar dan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara.